Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sirtu Pillaili, jurnalis tribunlombok.com. Saat ini saya berada tepat di depan kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan saya akan mengajak Anda untuk membedah bagaimana persiapan pemerintah NTB dalam mempersiapkan event World Superbike November bulan depan. Dan kita akan bertemu langsung dengan komandan lapangan yang telah ditunjuk oleh Gubernur NTB. Siapakah dia? Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah, Pak. Gimana, Bro? Ini kita di Tribuners ini pengen berbagi sharing hari ini dengan persiapan dari Pemprov untuk event World Superbike mendatang. Tribuners, saat ini saya sudah bersama Pak Jamaluddin Maladi, komandan lapangan dari event World Superbike atau WSBK 2022. Nah, seperti janji saya tadi, kita akan membedah nih bagaimana sih persiapan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyiapkan event balap internasional ini. Para pembalap dunia akan hadir kembali di bumi Nusa Tenggara Barat tanggal 11 sampai 13 November mendatang. Nah, Pak Jamaluddin Maladi, iya. hampir saya sebut. Gimana? Ya, alhamdulillah. Ya. Oke. Ini Pak, Gimana? Bapak ditunjuk sebagai komandan lapangan ini. Wah, ini kira-kira gimana, Pak? Tiba-tiba seorang birokrasi pemerintah provinsi di Nusa Tenggara Barat tiba-tiba ditunjuk menjadi komandan lapangan. Ini saya pengen tahu gimana perasaan Bapak waktu pertama mendapat perintah itu, Pak. Iya, terima kasih dari Tribun dan pemirsa dimanapun berada. Jadi saya staf ahli gubernur urusan sosial kemasyarakatan, secara kebetulan diberikan tugas tambahan ya oleh Pak Gubernur Bang Zul untuk menjadi komandan lapangan atau koordinator lapangan lah, atau korlap lah seperti itu. Nah, maksudnya supaya ada pejabat provinsi yang akan mengkomunikasikan ya semua kegiatan-kegiatan yang terkait untuk pelaksanaan dan suksesnya WSBK tahun ini. Nah, kebetulan WSBK tahun ini dengan tahun kemarin dan termasuk MotoGP pada bulan Maret beberapa bulan yang lalu itu ada perbedaan gitu loh. Nah, kalau yang MotoGP bulan Maret, WSBK tahun kemarin itu kan yang pertama di Indonesia. Ya, di Indonesia tepatnya di sirkuit kita di Lombok ini, yaitu di sirkuit Pertamina Mandalika Internasional Lombok. Nah, sekarang sesuai dari hasil komunikasi kami, Pak Gubernur bersama Direktur Utama ITDC, termasuk juga dengan Direktur Utama MGPE beserta manajemennya, bahwa untuk WSBK tahun ini tepatnya nanti tanggal 11 sampai 13 November 2022 ini tinggal 15 hari lagi ya dari hari ini. Ya, sebentar lagi kurang lebih 2 minggu akan dilaksanakan event Superbike yang kedua di Indonesia, tepatnya di sirkuit Pertamina Mandalika Internasional Lombok. Nah, tentu ini pekerjaan yang menurut kami kan saya baru pertama ini ditunjuk oleh beliau gitu loh. Nah, saya melihat mungkin pimpinan Pak Gubernur melihat saya mungkin bisa mampu untuk melaksanakan atau mengkoordinasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan ini, karena
pekerjaan paling besar di dalam kegiatan ini yaitu pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan side event. Side event. Nah, pekerjaan side event. Ya? Jadi side event itu pekerjaan tambahan. Iya. Nah, kalau main event yaitu pekerjaan utama, kegiatan utama yaitu balap. Balap ya. Nah, sekarang ITDC, BUMN, Kementerian BUMN melalui ITDC atau MGPE merubah, gitu loh, merubah sistemnya, kolaborasinya. Side eventnya yang besar gitu loh. Main eventnya itu cuman ya 30% lah gitu, 70% itu kegiatan side event. Untuk mengisi kegiatan balap ini itu dengan beberapa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan pada saat sebelum WSBK berlangsung dan pada saat WSBK berlangsung. Tentu ini menjadi pengalaman pertama Pak Jamaluddin, atau sebelumnya sebagai seorang birokrasi pernah menjadi komandan lapangan di event yang lain? Iya, memang sebelum WSBK ini pada saat MXGP di Sumbawa, itu di sirkuit Samota, yang sekarang sirkuit atau balapan pada saat MXGP di Sumbawa itu sekarang ini mendapat piagam penghargaan ya dari dunia internasional bahwa penyelenggaraan kegiatan balap MXGP kemarin di Sumbawa itu sukses dan menjadi nomor 1 dunia saat ini. Nah, pengalaman itu saya kemarin pada saat MXGP itu menjadi koordinator infrastruktur dan venue. Nah, komandan lapangan abang saya, Kadis PUPR, namanya Pak Ridwansa Daya Iwan. Nah, itu beliau komandan lapangannya pada saat itu. Jadi saya sebagai junior beliau itu menjadi koordinator infrastruktur dan venue. Nah, pada saat itu memang saya yang paling banyak bekerja di sana gitu loh. Itu jadi bekal pengalaman. Itulah mungkin Pak Gubernur dari hasil komunikasi dengan pejabat-pejabat yang lain di Pemprov, dengan ITDC, dengan MGPE, ditunjuklah saya menjadi komandan lapangan atau korlap untuk mengkoordinasikan, menginformasikan apa yang menjadi kendala masalah nanti baik dengan Forkopimda Provinsi NTB maupun dengan Forkopimda Kabupaten Kota, dengan Bupati, dengan Pak Wali Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena kita semua yang ada di Nusa Tenggara Barat ini harus ambil peran untuk mensukseskan kegiatan ini, karena kegiatan internasional ini, kegiatan ini itu tuan rumahnya Indonesia. Ya, kamilah di Lombok ini NTB yang mendapat tempatnya sebagai host lah. Nah, masa kami tuan rumah akan tinggal diam, tidak kegiatan ini yang harus kita sama-sama mendukung dengan semua pihak stakeholder supaya kegiatan internasional ini biar nama Indonesia, nama Lombok, Sumbawa, nama Nusa Tenggara Barat itu di mata dunia itu lebih baik dari sebelumnya. Pak, sebelum lebih lanjut tentang bagaimana konsep World Superbike dan apa yang kita inginkan di event WSBK 2022 ini, saya pengen tahu ini sebagai komandan lapangan ini apa tugasnya dan apa sih yang Bapak lakukan pertama kali ketika ditunjuk menjadi komandan lapangan? Siapa mungkin para pihak yang dihubungi dan apa saja program yang yang akan dilaksanakan ini sebagai komandan lapangan? Iya, memang pertama ditunjuk oleh Pak Gubernur sebagai Korlap WSBK 2022 ini, saya langsung membuat tim kecil dan membuat surat keputusan Pak Gubernur supaya saya sebagai korlapnya yang ditunjuk supaya koordinasi kami dengan para stakeholder atau semua pihak, baik itu ITDC, MGPE maupun Pemprov NTB maupun kabupaten kota, ya supaya kegiatan ini bisa berjalan lancar dan apa yang bisa nanti kita tampilkan atau kita laksanakan untuk masyarakat kita, para pelaku UMKM kita, dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini, dunia bahkan
Nah, termasuk NTB pada khususnya. Nah, ini potensi yang sangat luar biasa. Nanti banyak pengunjung-pengunjung yang akan datang. Bayangkan, sekitar 20-an lebih rider SBK akan berlaga. Nah, yang paling banyak dibawa oleh rider ini yaitu krunya. Nah, krunya ini kan cukup banyak. Menurut informasi dari teman-teman MGPE TDC itu kurang lebih hampir 1000 lah. 1000 kru. Jadi mereka satu tim itu mekaniknya sudah berapa, logistiknya, ya kan, belum kameramennya dengan krunya, belum yang senang dengan pembalapnya. Nah, karena OSBK yang seri ke-11 di Mandalika ini, dari informasi yang kita dapatkan, yaitu akan terjadi keseruan yang luar biasa, akan memperebutkan posisi nomor 1 gitu. Ini bisa kan jadi serinya ada 12. Ya. Nanti seri terakhir yang 12 karena di Australia. Nah, tentu di seri ke-11 ini akan berpotensi menciptakan atau akan kita tonton nanti itu juara dunia baru gitu loh. Di sirkuit Pertamina Mandalika. Ya, jadi akan menjadi ditunggu-tunggu para pecinta World Superbike tentunya. Betul. Event ini bisa jadi penentu juara katanya. Oke, ini di luar itu main eventnya Pak ya, balap. Tadi Bapak singgung bahwa Pemprov Komandan Lapangan yang ditunjukkan oleh Gubernur ini fokus kepada side event. Nah, tentunya side event seperti apa yang disiapkan oleh pemerintah provinsi, Pak? Oke, jadi pemirsa tribun.com ya, dimanapun berada, tentu kegiatan-kegiatan side event yang akan kita tampilkan, yang akan kita laksanakan nanti pada saat OSBK berlangsung, ada beberapa side event ya. Nanti set event pertama itu ada kegiatan kita di luar sirkuit Pertamina Mandalika, yaitu pada tanggal 10 November 2022. Nah, tanggal 8 dan 9 November para rider beserta kru sudah mulai berdatangan ke Lombok. Jadi logistik dari sekarang sudah mulai masuk, logistiknya sudah mulai loading ke Lombok. Dan insya Allah dalam minggu depan ini mungkin hampir semua, termasuk motor juga. Nah, para rider nanti tanggal 8-9. Nah, tentu pada tanggal 10 ini kan kegiatannya santai nih. Nah, mungkin dari hasil komunikasi teman-teman ITDC MGPE dengan Dorna, dengan para rider SBK, itu nanti akan kita suguhkan dengan karnaval pawai budaya Sasambo NTB. Nah, jadi pembalap ini akan disambut. Iya, benar sekali. Nah, nanti tempatnya di mana? Nanti akan kita laksanakan di komplek kawasan Masjid Nurul Bilad, di kawasan Kek Mandalika. Nah, nanti dari masjid itu kita buat panggung. Nanti di situ ada kita buat hiburan-hiburan juga. Nah, nanti akan mengelilingi komplek Masjid Nurul Bilad, langsung mutar di depan Hotel Raja, terus nanti balik lagi ke posisi start awal, kurang lebih 1 kilo. Jadi pesertanya siapa? Pesertanya 10 kabupaten kota di Provinsi NTB. Melibatkan semua masyarakat yang ada di 10 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi tidak hanya Lombok, Pak ya? Bukan tidak hanya Lombok, karena kita Provinsi Nusa Tenggara Barat ini termasuk Pulau Sumbawa juga. Jadi gitu loh. Lombok, Sumbawa, Sasambo itu? Sasambo akhirnya ketemu nanti di kegiatan ini, kegiatan internasional ya, event internasional. Jadi side event ini mulai bahkan sebelum Pak ya? Betul, tanggal 10 kita sudah mulai side event sekitar jam 14 itu sampai sore hari. Yang akan kita hadirkan pemuda-pemudi dari 3 suku dari 10 kabupaten kota untuk menyambut para rider-rider kita. Nanti mereka akan nonton di pelataran Hotel Raja, di depan KGP, Kute Beach Park. Nah, nanti di situ. Jadi pembalap ini datang,
kemudian disambut dengan parade budaya. Parade budaya, Luar ada biasa. gendang beli nanti di situ kan, mungkin ada perisean juga nanti di situ. Betul-betul penyambutannya itu disiapkan Iya. semeriah mungkin. Jadi semarak. kearifan lokal kita, Iya. ya baju adat istiadat Sasambu akan kita tampilkan. Bayangkan nanti pada saat itu para teman-teman media internasional akan berdatangan, baik media elektronik, TV segala macam. Masing-masing rider ini pembalap kan dia punya bawa media sendiri, Iya, iya. gitu loh. Jadi Nah. jadi memang apa namanya seperti di MXGP itu Pak ya, agak mirip seperti Nah, benar sekali. Waktu di MXGP seperti itu. Nah, kenapa MXGP sekarang menjadi namanya kegiatan balap event internasional yang mendapat penghargaan nomor 1 di dunia saat ini loh, yang baru-baru beberapa bulan yang lalu mendapatkan baru pertama penghargaan. langsung Iya mendapat benar. apresiasi. Nah ini yang kita coba buat, ya mudah-mudahan ya WSBK pada tanggal 11 sampai 13 nanti ini bisa mengikuti seperti pada saat MXGP berlangsung di Sumbawa. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan, Ya, ya, ya. mudah-mudahan Ini ini menjadi kegiatan internasional di Indonesia ini, tepatnya di Lombok, itu bisa mengikuti seperti MXGP di sirkuit Samota Sumbawa. Wah, luar biasa nih Tribuners. Ini akan menarik sekali ini. Mendengar penjelasan Pak Jamaluddin ini sepertinya akan lebih meriah tahun ini event World Superbike tahun ini ya, dengan ada gambaran festival budaya itu. Saya sudah nggak sabar ingin ke situ rasanya. Oke, karena saya juga dulu menjadi reporter yang pertama liput di WSBK Pak, yang dulu masih percobaan dan itu sukses ya, tapi tidak ada. Ini sepertinya luar biasa. Nah, kira-kira ini melibatkan berapa banyak orang Pak untuk festival budaya ini, dan apa saja kesenian budaya akan ditampilkan? Iya. Kalau boleh tahu beberapa. Jadi untuk tanggal 10 itu tadi seperti saya sampaikan, itu akan kita melibatkan para pemuda-pemudi kita, pelajar SMA, SMK, termasuk juga ya orang-orang tua yang masih kuat jalan lah. Kalau orang tua jangan ikut lah. Iya. Orang tua sekarang kan tinggal berdoa. Emang di jalan rumah. berapa kilo Pak? Ya kurang lebih 1 kilo. 1 kilo. Ya. Pembalap juga ikut jalan atau? Kalau pembalap nanti mereka dari tempat penginapan, rencana kita nanti itu kan kita mau naikkan ke atas Cidumu, ya kan? Iya, Kan ini kearifan lokal juga. Iya, iya. Betul. Ke atas Cidumu akan kita bawa nanti ke di Hotel Raja, di mana tempat mereka nanti akan nonton, ya, karena di depan Hotel Raja ini akan kita lalui oleh peserta karnaval, mengelilingi dari Masjid Nurul Bilad, belok ke kiri depan Hotel Raja, balik lagi ke Komplek Nurul Bilad. Gitu. Dan di sana ada Pantai Kuta kan? Dan di sana, nah setelah kegiatan karnaval, peserta nanti bisa balik lagi ke pantai. Iya. Ya kan? Bisa balik ke pantai, nanti bisa selfie-selfie, mempromosikan destinasi wisata kita. Kayak Mandalika seperti apa sih? Nah, ini harapan kami, karena anak-anak muda sekarang kan sudah jago bermain medsos. Iya, iya. Ya kan? Sudah rata-rata ahli dalam bidang-bidang IT gitu. Iya, iya. Nah, supaya destinasi wisata kita bisa dikenal oleh orang-orang yang ada di luar sana. Bukan saja dilihat oleh warga NTB, tapi seluruh Indonesia bisa melihat cake Mandalika yang super prioritas gitu. Memperkenalkan betul. budaya NTB, Sasambu, dan budaya Nusantara ke dunia. Luar biasa. Nah, dan yang berikutnya pada tanggal 11 ya. Tadi kan tanggal 10. Oke. Tanggal 11, 12 dan 13 di dalam sirkuit Mandalika itu kita akan adakan kegiatan set event yang lebih banyak lagi untuk menghibur Apa itu, Pak? para penonton-penonton yang akan menonton WSBK, baik yang nonton di general admission atau di festival, maupun yang nonton nanti di grandstand A dan grandstand B. Nah, nanti di situ di dalam itu akan kita adakan kegiatan-kegiatan pameran ekonomi kreatif. Akan kita adakan kuliner, ya kan? Kuliner di situ ada
Nanti di situ juga kita akan adakan lomba kompetisi e-sport. Jadi e-sport itu akan dibagi dua, ada namanya lomba PUBG dan Mobile Legend. Nah, nanti di dalam akan kita siapkan hadiah. Nah, siapa pesertanya di kegiatan e-sport ini? Jadi anak-anak SMA, SMK kita, mahasiswa, siapapun dari umum yang jago bermain game, ya, supaya mereka semua dapat ikut kegiatan e-sport ini yang kita siapkan hadiah yang cukup besar, ya sekitar berapa, 60-an juta lah. Wah, ya minimal. Nah, ini bisa meningkat lagi nih tergantung sponsor ini. Kita lagi nyari sponsor, mudah-mudahan Tribun nanti bisa memberikan sponsor lah, paling tidak kan dokumentasi segala macam nanti ya. Kalau nggak bisa memberikan uang, nggak ada masalah. Tapi paling tidak peliputan, ya kami senang lah panitia. Tribun akan tetap jadi ambil bagian dari kegiatan event besar set event dan main event ya. Ini Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Nah, dari di dalam itu kami sudah diberikan oleh ITDC dan MGPI tempat. Jadi sekitar kurang lebih 3 hektar di dalam sirkuit ya. Itu sekarang lagi dikerjakan konstruksinya, lagi dipasang paving block. Mudah-mudahan dari hasil komunikasi kami akhir bulan ini sudah selesai semua. Nah, nanti pada awal bulan depan November sebelum WSBK dimulai, kita akan mulai menata, memasang tempat-tempat, tenda-tenda atau terop tempat para pelaku UKM UAM kita untuk berjualan gitu loh. Itu di satu kawasan itu. Di satu kawasan di dalam. Iya. Nah, alhamdulillah kami sebagai Korlap pemerintah NTB menyampaikan terima kasih kepada ITDC, Pak Menteri BUMN, ya, manajemen MGPI beserta seluruh teman-teman yang ada terlibat di Mandalika yang sudah memberikan kami tempat tanpa kita keluarkan uang gitu loh. Termasuk space iklan juga di pedok-pedok itu. Di tribun atau di street tempat nanti penerimaan trofi pembalap yang akan naik ke atas podium, siapa nanti yang juara di situ. Nah, di situ akan kita diberikan oleh ITDC tempat pemasangan iklan-iklan destinasi wisata kita. Destinasi wisata. Iya, tanpa berbayar. Oh, gitu. Jadi tadi selain memperkenalkan budaya, betul. Juga di kawasan sirkuit juga akan dimanfaatkan untuk memasang di sebelah barat pedok ya. Destinasi wisata. Destinasi wisata gratis. Tahun lalu belum ada ini. Belum, dah boleh. Boleh masang tapi bayar. Tapi bayar. Sekarang bayarnya dolar lagi kan, lumayan. Sekarang alhamdulillah dari hasil komunikasi kami, hasil komunikasi Pak Gubernur, Ibu Wagub, termasuk kami juga dan beberapa teman-teman OPD dalam hal ini Kadis Pariwisata Provinsi yang mempunyai tusi terkait dengan pariwisata, komunikasi dengan manajemen ITDC, alhamdulillah kami bisa memasang iklan-iklan di tiap sudut-sudut ruangan yang ada di sana. Kenapa? Supaya para kru dan para pembalap yang datang dari luar bisa melihat, bisa mengambil foto, bisa dokumentasinya bisa dibawa ke negaranya masing-masing. Jadi ini akan betul-betul dimanfaatkan sebagai panggung mempromosikan budaya dan pariwisata. Benar sekali. Benar sekali. Kata kuncinya itu. Kalau balapannya di mana-mana sama. Mau di luar negeri maupun di Indonesia, tepatnya di sirkuit Mandalika kita itu sama. Tapi yang membedakan kita buat di situ pameran ekrab, ada kita buat kegiatan-kegiatan e-sport, ada panggung hiburan, dan yang paling penting juga di sana nanti ada dihibur oleh artis ibu kota. Artis ibu kota. Nah, itu pada hari terakhir. Hari terakhir pada hari Minggu. Minggu sore setelah balap selesai, baru akan dihibur oleh ada band kotak. Dan ada Wika Salim. Nah, jadi itu ada 3 artis yang akan menghibur para penonton WSBK yang akan nonton pada hari Minggu. Hari Minggu di race-nya ya. Di
Mandalika. Iya, pada saat nonton USBK. Selesai nonton USBK, penontonnya bisa datang ke ekonomi pameran Ekraf, bisa makan di tempat para pelaku UMKM kita yang sudah kita siapkan di dalam, sekitar 150 sampai 200 tenda nanti di situ. Nah, kita akan pesertanya siapa? Tentu para pelaku UKM yang ada di kabupaten kota kita. Dan yang paling banyak nanti kita akan siapkan tempat para pelaku UMKM yang ada di Lombok Tengah. Karena sebagai tuan rumah, tentu harus beda karena tuan rumah. Seperti itu. Ada berapa stand UMKM ini? Bicara USBK, bicara event balap internasional, tentunya masyarakat NTB mengharapkan dampak ekonomi kan Pak ya? Benar sekali. Selain pariwisata, budaya, juga sekarang intinya itu masyarakat kita butuh dampak ekonomi Pak. Itu. Nah, kira-kira supaya event sedunia ini, event World Superbike bisa berikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat ini, seperti apa desainnya Pemprov? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, karena sangat penting sekali ketika ada kegiatan event internasional seperti ini, tentu yang paling penting yaitu bagaimana dampaknya dengan masyarakat kita yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, khususnya di Lombok. Nah, nanti di tempat tersebut bayangkan target penonton dari ITDC MGPE itu 46.000, ya. Belum lagi kemarin Pak Gubernur sudah mengumumkan juga ya pada saat rapat USBK dengan rapat koordinasi dengan Pak Kapolda terkait dengan kesiapan USBK. Pak Gubernur juga kepingin masyarakat Nusa Tenggara Barat ini, anak-anak muda NTB bisa datang nonton mumpung tiketnya sudah murah dan diskon lagi 50%, khusus warga Nusa Tenggara Barat. Nah, pimpinan kami Pak Gubernur luar biasa, dari hasil komunikasi juga dengan ITDC itu bisa diskon 50%. Diskon ya? Iya, diskon 50% gitu loh. Harga tiket termurah pada hari kedua dan ketiga 120.000 dibagi dua menjadi 60. Apalagi beli langsung 2 hari gratis hari Jumat. Lebih murah dia beli langsung Sabtu dan Minggu daripada beli Sabtu saja atau Minggu saja. Nah gitu, kalau beli Sabtu dan Minggu cuman dia 200 lebih sedikit lah, gitu loh. Untuk meningkatkan animo masyarakat dan nonton langsung, Pak ya? Nonton langsung. Karena rugi beda, kita Pak, nonton. Ya? Beda nonton langsung sama di TV. Di TV. Kalau menurut saya, jadi ketika nonton di TV maupun nonton langsung itu menurut saya jauh beda. Jadi tidak pernah kita merasakan bagaimana di sana nanti kita ketemu sama teman-teman kita, ketemu dengan saudara-saudara kita yang tidak pernah kita ketemu. Kan silaturahim ini sangat penting menurut saya. Ya, pada saat di kegiatan event internasional ada teman-teman kita yang sudah kita tidak pernah ketemu beberapa tahun, tahu-tahu kita ketemu sana, itu kan ketika silaturahim ini terjalin, maka yang kita dapatkan kita dapat rezeki, dapat sehat, panjang umur, pahala lagi. Dan kemeriahannya tentu beda gitu. Jadi adrenalinnya itu, adrenalinnya juga tuh ketika kita nonton langsung, bagaimana cara seorang rider, ya kan, melakukan manuver-manuver di tikungan segala macam. Nah, sekarang WSBK sekarang ini itu akan terjadi persaingan yang sangat sengit dari beberapa rider yang akan bertanding nanti pada seri ke-11 ini. Pak, kembali ke pertanyaan tadi, berapa untuk menggait dampak ekonomi ke masyarakat? Misalnya dengan gegap gempita event ini tentu kan banyak uang yang berputar selama event. Nah, kira-kira gimana cara supaya masyarakat tadi UMKM, berapa stand yang disiapkan, bagaimana supaya berikan dampak langsung? Seperti apa sih dampak langsung, gambarannya mungkin dari Pemprov bagi masyarakat, pelaku usaha maupun usaha kecil? Jadi dampaknya ketika ada event seperti ini, ya, ketika ada event seperti ini internasional, tentu dampaknya kelihatan nanti. Jadi dari pelaku perhotelan, pelaku restoran, pelaku homestay, pelaku transportasi, ya, semuanya. Semua pelaku usaha yang ada di
Nusa Tenggara Barat ini, khususnya di Pulau Lombok, ini pasti akan terdampak gitu loh. Pasti akan mendapatkan peningkatan ekonomi. Ya, bayangkan orang datang dari luar NTB, ya, sesuai target ya yang sudah ditetapkan oleh ITDC sekitar 20.000 mungkin, setengah dari warga NTB. Itu berapa kamar hotel yang akan terisi, berapa restoran yang akan menyiapkan makanan kepada tamu-tamu kita yang datang. Belum tamu-tamu kita yang lokal butuh makan juga, ya, yang datang dari Pulau Sumbawa, yang datang dari Pulau Lombok, ya, bahkan yang datang dari Pulau Lombok Tengah pun pasti cari makan di dalam sirkuit gitu, karena nggak mungkin sekedar mau pulang makan ke rumahnya balik lagi, ya, seperti itu. Dampaknya sangat positif dan sangat besar. Semua event-event yang dilaksanakan kemarin kan sudah MXGP berapa perputaran uang di Sumbawa, OSBK berapa, MotoGP kemarin juga sangat besar sekali perputaran uang yang beredar di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Jadi secara langsung ada manfaat ekonomi dari perputaran uang selama event berlangsung, dan secara tidak langsung mempromosikan daerah tentunya Pak ya. Betul. Jadi kalau kita beranjak sedikit nih ke persiapan infrastruktur, kemudian ada satu hal-hal isu yang jadi krusial persiapan Pemprov seperti harga transportasi, kemudian yang khususnya dari yang hotel. Nah itu tahun lalu atau awal tahun kemarin itu menjadi isu yang harus diselesaikan oleh Pemda. Betul. Nah Pak Komandan, gimana cara menyelesaikannya ini? Ya alhamdulillah, harga hotel melambung tinggi. Betul sekali. Nah, lewat kesempatan ini saya menyampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, ya secara khusus di NTB, mungkin sama ya. Saya juga kemarin kan jadi penonton juga gitu pada saat MotoGP. Yang sangat krusial memang pada saat MotoGP kemarin karena penontonnya yang cukup banyak. Nah, dan infrastruktur yang ada di sana itu belum tuntas gitu. Jalan itu masih belum 2 jalur, ya. Nah, sekarang itu perubahannya sangat signifikan. Sekarang jalan yang menuju ke sirkuit Mandalika dari Bandara Bisa menuju Simpang Sunggung, menuju ke Mandalika ke sirkuit. Itu sekarang jalannya sudah 2 jalur dan 4 lajur. Gitu loh. Yang sempat terjadi macet-macet kemarin, terjadi mobil ketika lewat kadang-kadang tertanam karena pada saat itu musim hujan. Sekarang sudah di hot mix semuanya. Ya, para pemirsa bisa melihat itu di media sosialnya ITDC maupun MGPE. Di situ tiap hari diupdate. Ya, progres semua kegiatan infrastruktur yang dibuat di sana. Insya Allah akhir bulan ini sudah tuntas semuanya. Termasuk kantong-kantong parkir sudah dibuat banyak. Sudah dibuat banyak sampai 10.000 kendaraan. Ya, jadi kantong-kantong parkir juga sudah dibuat banyak di sana. Di parkir timur, di parkir barat juga sudah dibuat, sudah ditambah. Nah, dan kalau penontonnya cuma 46.000 sampai 50.000, itu parkir di Sunggung yang jauh kemarin tidak akan terpakai. Kita akan isi dulu ke kantong-kantong parkir yang paling dekat dengan gate, dengan tempat duduknya. Nah, ketika nanti penontonnya banyak membludak, baru kita isi ke belakang gitu. Jadi siapa yang datang duluan kita isi dekat gate. Nah, begitu juga dari penonton yang nonton di grandstand IJK, itu harus masuk lewat Masjid Nurul Bilad, simpang masuk ke Bundaran Novotel, masuk mobil motor bisa ke dalam, sudah ada kantong-kantong parkir. Dan lewat kegiatan ini, informasi ini, kalau bisa pingin nonton enak dan nyaman, tidak terjadi kemacetan, yaitu kita himbau untuk membawa motor. Gitu loh. Jadi kalau paling enak kita bawa motor ke Mandalika. Jadi kalau membawa motor, insya Allah akan lebih nyaman, bisa nanti mampir di destinasi wisata kita yang ada di sana. Kan banyak sekali destinasi wisata yang ada di Mandalika kan. Nah, jadi anda selalu berharap ke angkutan umum, gitu loh kan. Kalau bawa motor, bawa mobil sendiri bisa, tapi kita himbau supaya tidak ada kemacetan yang begitu besar.
bisa bawa motor. Kalau Anda punya motor, bawa mobil juga nggak ada masalah gitu loh. Iya, jadi tapi dijamin nggak macet Pak nanti di situ. Insya Allah dari hasil komunikasi kami dan saya lihat langsung ya, infrastruktur jalan yang sudah dibangun oleh teman-teman dari Kementerian PUPR di jalan utama dari Simpang Sugeng menuju Mandalika dan menuju Nurul Bilad, itu jalannya sudah 2 jalur dan 4 lajur di sana. Oke. Nah, bisa pemirsa bisa melihat secara langsung. Silakan lihat di medsosnya ini ITDC dan MGPE. Tribun Lombok juga tiap hari update. Oh ada, oh iya benar sekali, di Tribun Lombok juga tiap hari. Luar biasa Tribun Lombok ya, sudah menginformasikan ya progres infrastruktur apa yang sudah dilakukan di dalam kawasan Mandalika, di sirkuit maupun di luar sirkuit Mandalika. Mari saya sampaikan lewat kesempatan ini kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, bahkan sampai luar negeri, silakan rame-rame datang untuk nonton WSBK pada tanggal 11-13 November 2022. Insya Allah kemacetan kemarin terkait dengan transportasi termasuk dengan parkir, insya Allah tidak akan terjadi lagi karena jalannya sudah cukup luas dan jalannya sudah 4 lajur. Kantong-kantong parkir sudah bisa menampung mobil motor ribuan, mobil dan motor lebih banyak lagi di sana. Kalau penginapan udah gimana Pak? Termasuk juga penginapan, insya Allah Ketua PHRI beserta para pelaku perhotelan kami sudah rapat beberapa kali ya supaya nama Nusa Tenggara Barat, nama Indonesia di mata dunia seperti yang terjadi pada saat MotoGP atau SBK beberapa bulan dan tahun kemarin SBK, insya Allah tidak akan terjadi karena sudah ada aturan-aturan payung hukum juga yang kita buat. Ada peraturan Gubernur nomor 9 2022 terkait dengan harga kamar hotel yang tidak boleh menaikkan berkali-kali lipat. Boleh menaikkan pada saat event internasional, tapi naiknya tidak boleh banyak. Nah, kenapa kemarin pada saat MotoGP harga hotel itu bisa berlipat-lipat? Karena memang pada saat itu seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini melanda dunia, termasuk Indonesia, termasuk kita di NTB ini. Sektor pariwisata hampir lumpuh, bahkan lumpuh. Banyak pelaku perhotelan, hotel-hotelnya pada tutup dan pegawai-pegawainya dirumahkan. Nah, kesempatan itulah kemarin yang dimanfaatkan oleh para broker sebenarnya, ya pebisnis yang sudah membeli tiket hotel, terus dijual lagi, dijadikan paket perjalanan wisata. Nah, seperti itu kira-kira. Tapi kan ada makannya, ada nginapnya, ada nonton WSBK-nya, ada rekreasinya. Jadi dijadikan satu, jadi akhirnya banyak. Nah, tapi kalau mau keluar duit tidak banyak, ya nggak usah ada perjalanan wisata, nggak usah ambil paket, langsung datang aja sendiri-sendiri ke sini. Insya Allah kita akan siapkan semua dan kami sudah berkoordinasi dengan komunitas-komunitas ojek online, bahkan pelaku transportasi, Grab, dan pengusaha-pengusaha transportasi yang ada di sana. Di sekitar Mataram, Mandalika, Lombok Tengah. Insya Allah semuanya multiplier effect yang kita harapkan bukan saja ke pengusaha UMKM, tapi seluruh pengusaha-pengusaha harus terlibat dalam kegiatan WSBK kali ini. Luar biasa Pak Komandan. Ini harapan besar tentunya supaya event ini sukses ya. Jadi event World Superbike atau WSBK tahun 2022 di sirkuit Mandalika ini tidak hanya sekedar event balap, ajang balap, tapi juga menjadi ajang promosi bagi daerah, budaya dan pariwisata kita, dan tidak hanya kita hitung berapa keuntungan langsung ya, tetapi juga keuntungan tidak langsung untuk nilai lebih bagi daerah kita. Dan tentunya ini juga pertaruhan
nama baik bukan hanya NTB tapi juga Indonesia tentu Pak Komandan. Ada di tangan Komandan nih tentu. Masalah mohon doa dong. Kita berdoakan semoga event ini sukses Pak Komandan. Ya. Nah, sekarang sebagai penutup sesi sharing kita Pak, kita ingin ada closing statement dari Pak Komandan Lapangan, harapannya terhadap event ini dan dukungannya mungkin bagi masyarakat terhadap masyarakat NTB Pak. Oke, terima kasih Tribun yang sudah menyampaikan informasi ini kepada masyarakat di seluruh Indonesia, Nusa Tenggara Barat. Jadi kami dari panitia lokal Provinsi NTB sebagai koordinator lapangan kegiatan WSBK event internasional yang kedua WSBK nanti pada tanggal 11 sampai 13 November 2022. Jadi terkait dengan masalah-masalah kredit yang terjadi kemarin pada saat MotoGP, terjadi kemacetan, terjadi harga kamar hotel yang begitu mahal, termasuk juga makan, restoran, keamanan insya Allah pada WSBK kali ini karena ini pengalaman kita sudah 3 kali internasional, ada WSBK, ada MXGP, ada MotoGP kemarin bulan Maret, dan sekarang yang keempat lagi di ajang balap-balap ini yaitu WSBK gitu. Tentu mari rame-rame datang ke Lombok untuk menonton WSBK. Harga tiket juga tidak terlalu mahal ya, apalagi warga Nusa Tenggara Barat juga akan diberikan diskon 50% khusus warga Nusa Tenggara Barat. Ya mohon maaf bagi masyarakat kita, saudara-saudara kita yang ada yang akan nonton nanti dari luar NTB. Insya Allah kedepannya WSBK berikutnya nanti kita akan informasikan atau kita coba lobby-lobby dengan manajemen ITDC supaya warga di luar NTB juga ke depan perlu ada diskon. Nah seperti itu. Ya mari, insya Allah jalan menuju ke Mandalika sudah sangat baik. Sudah hot mix, kantong-kantong parkirnya juga sudah banyak. Silakan langsung membawa motor atau mobil sendiri masuk ke dalam di tempat sirkuit, di dalam kawasan ya sirkuit, di tempat kantong-kantong parkir yang sudah dibuatkan. Sebenarnya tempat parkir tergantung tiket yang dibeli. Kalau beli tiket di Grandstand AB atau di VIP, di Deluxe dan Premier itu menuju ke tempat parkirnya tidak jauh, itu cuman 200 meter saja jalan kaki. Nah yang jauh dari tempat parkir yang di sebelah barat, yaitu yang dari Sengkol, Bandara Bisam, Sengkol menuju ke Masjid Nurul Bilad, simpang Bundaran Novotel, langsung menuju ke gate di Grandstand IJK namanya. Nah di situ tempat yang agak cukup jauh menuju ke grandstandnya, gitu. Tapi jauhnya menurut informasi dari teman-teman ITDC MGP cuman paling jauh sekitar 2 kilo kalau penuh, yang tempat parkir 500 meter, 700 meter kalau penuh. Tapi dengan jumlah penonton cuman 50.000, nah kami yakin para panitia dan teman-teman ITDC itu tempat parkir itu masih luas karena sudah dibuat kantong-kantong parkir yang baru. Mari bersama-sama datang untuk meramaikan bukan saja SBK, bukan saja kita nonton balap, nanti di situ ada artisnya, ya, ada Kotak, ada Armada, ada Wika Salim, ada juga pameran ekrab, ada pameran otomotif, ada kegiatan lomba e-sport kompetisi. Jadi anak-anak muda kita, anak-anak kita silakan ikut berlomba supaya nanti bisa dapat hadiah. Selain bisa ikut lomba dapat hadiah, bisa nonton SBK. Ajak saudara-saudaranya, ajak orang tuanya, semuanya untuk dapat menikmati balapan SBK event internasional yang kedua di sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Demikian, salam NTB Gemilang. Baik, demikian tadi itu bincang-bincang kita dengan Komandan Lapangan World Superbike 2022, Pak
Jamaluddin Maladi. Terima kasih atas waktunya Pak. Siap. Kita harapkan ini tentu event ini akan tambah semarak dan sukses. Berjalan Dan lancar. saya sendiri sangat penasaran, tidak sabar ingin nonton ini dengan festival tadi itu. Oke. Terima kasih Tribuners atas atensinya. Kita ketemu lagi di edisi Bincang Tribun Lombok edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam NTB Gemilang.